Baik, kita mulai saja ya. Mulai saja, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kehadiran tim penguji, Ibu Dr. Tini, kemudian Ibu Dr. Shelia, kemudian juga Prof. Ananda Sapil yang sudah hadir secara online beliaunya Bu. Kemudian sambil menunggu tim pembimbing, maka silakan dimulai dan hari ini yang memimpin moderator memimpin seminar hasil dari Saudara Samad Hasanul Asmi ya. Kemudian juga audiens ada yang hadir secara online, ada offline. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kemudian kami persilakan segera dipimpin dan waktunya untuk presentasi itu jangan maksimal 20 menit. Kami persilakan moderator untuk memimpin acara seminar hasil Saudara Samad Hasanul Asmi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Sumiati selaku promotor, Profesor Risna Wijayanti selaku co-promotor 1 yang hadir secara online, lalu Profesor Nur Rusnia selaku promotor 2 yang akan segera bergabung dengan kita bersama. Selanjutnya Profesor Ananda Sapil selaku penguji 1 yang secara online, Ibu Dr. Mimiatul Amanah selaku penguji 2, selanjutnya Ibu Dr. Miselia Campeka selaku penguji 3, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berkenan hadir secara online maupun secara offline atau luring. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat menghadiri forum akademik yang hari ini terlaksana, yaitu seminar proposal disertasi sebagai bagian dari tahapan penting untuk menuju gelar doktor. Perkenalkan, nama saya Pak Kota Wijaya. Saya pada hari ini akan memimpin jalannya diskusi selama proses seminar proposal. Adapun susunan acara hari ini adalah pembukaan pemaparan proposal disertasi oleh Bapak Samad, selanjutnya sesi tanya jawab dari peserta, selanjutnya tanggapan dari Dewan Penguji dan tim promotor, pengumuman hasil dan foto. Dengan memohon pelajaran dan pemberahan, maka kita masukin agenda berikutnya. Kita akan memasuki presentasi yang akan dibawakan oleh Saudara Samad Hasanul Asmi. Pada Saudara Samad Hasanul Asmi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang berhormat Bapak Ibu tim promotor penguji dari di ruangan maupun yang melalui daring atau Zoom, dan juga rekan yang saya hormati yang hadir di ruangan ini dan juga melalui Zoom. Di sini perkenalkan saya Samad Hasanul Asmi. Dari 2026 di sini saya akan mempresentasikan, memaparkan hasil dan memaparkan penelitian proposal saya menurut peran karakter pelaku usaha dalam memitigasi pengaruh kemampuan manajemen aset, pengetahuan keuangan dan keterampilan pembiayaan terhadap ketahanan keuangan. Yang tadi ada pelaku usaha mikro atau IMI. Secara sederhana dan penelitiannya berangkat dari satu besar mengapa pelaku usaha mikro yang beroperasi setiap hari tetap mampu ketika menghadapi bencana atau tekanan. Padahal sebagian merasa cukup mampu dalam menggunakan keuangan. Di sini saya ingin melakukan penelitian bahwa ketahanan keuangan tidak hanya ditentukan dengan kemampuan teknis, tapi juga oleh psikologis dan usaha yang menggunakan kemampuan tersebut menjadi keputusan finansial yang pada latar belakang penelitian saya mewujudkan pada fenomena ini menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi global meningkatkan risiko hubungan pada usaha kecil, usaha mikro, misalnya fluktuasi harga baku hingga kegiatan operasional. Yang kedua, UMKM memang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia, tapi di saat yang sama mereka juga menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampak krisis karena cover keuangan yang terbatas. Yang ketiga, dominasi usaha mikro. Di sini struktur UMKM kita memang didominasi oleh usaha mikro, sehingga isu ketahanan keuangan pada yang mikro menjadi sangat krusial. Keempat, guncangan paling cepat
terlihat pada tekanan arus kas, di mana yang tidak stabil, sementara pengeluaran harus tetap berada. Kelima, pada titik ini warung kopi menjadi konteks yang sangat relevan, posisi masif dan kompetitif. Warung kopi hidup dari transaksi harian dan sangat sensitif terhadap perubahan biaya teknologi maupun perubahan teknologi, sehingga menjadi lokasi empiris yang kuat untuk menguji model ketahanan keuangan. Oleh karena itu, latar belakang ini kemudian saya uji secara lebih dekat melalui preliminary studi atau studi pendahuluan dan memastikan masalahnya nyata dan populer. Pada preliminary studi ini saya kerjakan beberapa data. Yang pertama, saya menggunakan studi pendahuluan dengan 30 responden dan materi juga dengan 30 responden dianalisis dengan polanya jelas, banyak pelaku usaha mengalami ketidakstabilan arus kas, mayoritas tidak memiliki cadangan keuangan dan sebagian masih mencampur uang usahanya dengan dan rumah tangga. Kedua ini mengarah pada satu proses untuk usaha berjalan tapi ketahanan belum terbentuk. Karena ketika guncangan terjadi, tidak ada buffer dan kontrol arus kas masih belum disiplin. Dan kedua, saya melakukan studi pendahuluan kembali dengan menggunakan 60 responden. Dengan ini saya dengan menggunakan skala Likert. Di sini sekali ini menggunakan indikator ketahanan keuangan dari OECD. Skor data berada di level sedang, tetapi tidak lemah pada kritis ada pada cadangan keuangan dan paling rendah pada perencanaan keuangan. Nah, ini penting karena ketahanan tidak hanya soal bertahan hari ini, tetapi kesiapan menghadapi tekanan di masa depan. Kemudian saya kaitkan juga dengan bukti dari penelitian terbaru dari Ramli dan YGD tahun 2022. Di sini semuanya pelaku usaha sering merasa mampu mengendalikan keuangan, namun ada inkonsistensi antara persepsi dan praktik. Contohnya, tidak mencatat arus kas, tidak menghitung biaya secara rinci, dan tidak menyiapkan buffer. Ini berarti karena ketahanan keuangan tidak bisa dijelaskan hanya oleh persepsi, tetapi harus dipahami sebagai outcome dari tempat tugas dan tindakan. Karena itu saya menegaskan pada Jepang dibutuhkan seperangkat kapabilitas yang bekerja komputer, bukan mencatat faktor saja. Maka pada pilihan relevan diuji adalah kemampuan manajemen aset, bagaimana aset dan sumber daya dikelola agar efisien dan baik. Kemudian pengetahuan keuangan, apakah pelaku usaha benar-benar paham konsep finansial yang bisa keputusan. Kemudian keterangan pembiayaan, apakah pelaku usaha mampu memilih mengelola dan menegosiasikan mobilisasi. Selanjutnya untuk berdasarkan hasil temuan dari penelitian tersebut, diantaranya terdapat beberapa inkonsistensi hasil temuan penelitian dan juga masih terbatasnya perbedaan baru yang menyatakan variabel dependen terhadap variabel terikat. Tetapi variabel tersebut masih menjadi satu insan untuk dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Selanjutnya, dari rumusan masalah dan tujuan penelitian saya buat ada 10 dengan masing-masing. Untuk rumusan masalah, apakah kemampuan manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keuangan pada pelaku usaha mikro atau kecil timur dan seterusnya. Untuk tujuan, mengetahui dan menjelaskan pengetahuan kemampuan manajemen aset terhadap ketahanan keuangan pada pelaku usaha mikro atau kecil timur dan seterusnya. Secara teoritis, model saya ini model penelitian saya ini ditopang tiga teori yang saling melengkapi. Yang pertama, resilience teori dari Marston itu memberi kerangka bahwa ketahanan adalah kemampuan adaptif untuk tetap berfungsi dengan baik dan bangkit kembali ketika menghadapi tekanan atau guncangan. Dalam konteks warung kopi, tekanan ini bisa berupa penurunan omset, kenaikan biaya atau kejadian tertentu yang menekan aktivitas. Kemudian dynamic capabilities menjelaskan bahwa dalam menganalisis bahwa usaha perlu kemampuan merasakan perubahan, menangkap peluang dan menatap ulang sumber daya. Pada diri ini kemampuan organisasi, pengetahuan keuangan dan pemberdayaan, saya maksudnya dari kapabilitas yang memungkinkan adaptasi finansial dan operasional. Dan ketiga, SECAP atau Psychological Capital berbasis guru membantu menjelaskan mekanisme internal karena pada sakitnya dua pelaku usaha bisa memiliki pengetahuan yang mirip, tetapi responnya bisa berbeda. Satu disiplin dan aktif, satu lagi bisa reaktif dan berguna. Inilah dimensi dari SECAP, ILU atau Group Efisiensi, Efisien dan Contribution berperan sebagai mesin psikologis yang mengubah kapabilitas menjadi perilaku keputusan keuangan. Intinya kapabilitas ini saja tidak otomatis menghasilkan keputusan finansial, tapi jika tidak ditopang mekanisme psikologis yang tepat.
Kemudian untuk slide ini adalah ringkasan dari jadwal penelitian saya. Di sisi kiri ada 3 antecedent, itu kemampuan estimasi, pengetahuan keuangan dan keterampilan pembiayaan. Ketiganya ini saya uji langsung terhadap ketahanan keuangan. Namun kontribusi utama saya terletak pada penempatan karakter pelaku usaha sebagai indikator. Di sini lebihnya pada statis membetal, tetapi karakter menentukan apakah keuangan itu benar-benar diwujudkan menjadi keputusan yang aktif dan konsisten. Misalnya menandai yang tidak perlu, memper atau memilih sumber kebiayaan yang efisien atau menjaga disiplin kesehatan dan rencana. Mengapa ini penting? Karena di sini dalam menjadi saya menunjukkan bahwa resilience theory menjelaskan fakta materinya yaitu ketahanan keuangan, dan ini dapat kritis menjelaskan peran kapabilitas, kemampuan instrumenasi, pengetahuan keuangan, keterampilan pembiayaan sebagai kemampuan adaptasi. Dan sedikit dulu menjelaskan mekanisme internal dari karakter pelaku usaha yang menentukan apakah kapabilitas itu benar-benar terwujud menjadi kebutuhan finansial yang aktif. Terdapat 3 kontribusi kebaruan dalam proposal saya ini, yaitu karakter pelaku usaha sebagai mediator yang mensejajarkan ekspor. Kemudian karakter pelaku usaha berbasis market sebagai mekanisme psikologis, dan kontribusi warna kopi yang sangat spesifik dan relevan. Karena itu hipotesis pada berbagai dan yang berarti pada pengaruh langsung, tetapi juga menguji apakah kemampuan bersebenarnya pengetahuan keuangan dan keterampilan pembiayaan membentuk karakter pelaku usaha, dan apakah karakter pelaku usaha tersebut menyalurkan pengaruh ketiganya terhadap ketahanan keuangan. Dan untuk metode penelitian yang saya gunakan, pendekatannya adalah kuantitatif, exploratory, dan survei. Lokasi penelitian Jawa Timur, populasinya adalah pelaku usaha itu orang Jawa Timur dengan jumlah yang tidak diketahui, sehingga menggunakan sampel dari daerah 21 ya, minimal 10 kali jumlah indikator itu 21 indikator yang bisa digunakan, dan minimal 210 responden. Dan target yang saya inginkan kisaran 210 hingga 300. Untuk teknik pengambilan sampel saya menggunakan non-proton sampling, proportif, dan snowball. Dengan kriteria para pelaku usaha ini harus pemilik atau pengelola langsung, lama usaha minimal 2 tahun, kemudian masuk kriteria usaha mikro dalam aturan pemerintah seperti aturan PP nomor 7 tahun 2001, yaitu omset tahunan di bawah 2 miliar rupiah atau modal usahanya di bawah 1 miliar rupiah. Kemudian warung kopi ini sebagai bisnis utama dari pelaku usaha tersebut. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan kuesioner inform. Di sini saya menggunakan responden awal itu atau si responden sebagai responden yang benar-benar saya ketahui bahwasanya responden itu memiliki kriteria yang diinginkan, dan responden itu nantinya bisa menjadi referensi untuk memberikan referensi selanjutnya, dan juga memiliki kriteria seperti yang saya rencanakan. Dan juga di sini saya melakukan bersama rencana ini juga bersama dengan pengurus komunitas serta memasukkan baku, karena biasanya mereka juga memiliki akses lebih luas dan lebih mendalam kepada pelaku usaha yang berada di pelosok. Kemudian uji penelitian menggunakan validitas identitas, hipotesis, hipotesis, dan PLS. Sekian pemaparan yang dapat saya presentasikan. Yang penting masih ada sebelumnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih pada saudara Samad atas pemaparan yang sudah dilakukan. Selanjutnya kami berikan ruang partisipasi pada peserta sidang, baik secara online maupun offline. Mungkin apakah ada yang ingin memberikan masukan, pertanyaan atau tanggapan terkait dengan proposal. Kami persilahkan bisa menyebutkan nama dan juga tanggapan. Baik, silakan. Selamat buat saudara masing-masing sudah. Perkenalkan saya Sanjayanto, dan yang saya tanyakan terkait alasan kuat mengapa memilih di Jawa Timur untuk orang komunitas yang apa namanya
menguatkan alasan saudara, kemudian dua ini satu lagi ya. Nanti yang di respondennya itu pemilik atau mas-mas yang biasanya di warung kopi itu ya, karena bisa berbeda kan ini mas-mas. Oh, yang jaga ya. Iya, yang jaga saya. Karyawan. Iya, karyawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mas Chan Spenyanto. Ya, saya alasan memilih mengapa di Jawa Timur. Yang pertama, menurut dari Bapak BPS yang saya dapat di sini dari lingkup nasional, memang Jawa Timur sebenarnya itu peringkat kedua dari segi jumlah usaha mikro yang ada nasional. Tapi untuk penelitian yang mengarah pada Jawa Timur itu masih terbatas. Saya biasanya ke Jawa Barat, Jawa Barat itu besar di Indonesia saja. Tetapi Jawa Timur ini juga menurut dari penjelasan ketua komunitas UMKM di Provinsi Jawa Timur tersebut juga perkembangannya cukup masif, cukup banyak. Jadi selama 5 tahun terakhir proses peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan provinsi lain. Ini untuk konteks UMKM atau warung kopinya? Usaha mikronya. UMKM. Ya. Ini saya lebih khusus ke usaha mikronya, Mas Pak Sandra. Cuma kasusnya di. Ya, karena usaha mikro di sini menurut dari BPS itu mendominasi kontribusinya terhadap PDB nasional dibandingkan usaha kecil, menengah maupun yang besar. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian untuk respondennya ini saya tentukan itu adalah pemilik warung tersebut, bukan penjaganya, pemilik maupun pengelola. Bukan istilahnya apa ya? Kalau bahasa Inggris manajer, benar nggak bisa tidak. Tapi yang benar itu dia pemilik dan juga mengelola. Jadi bukan hanya dia sebagai pekerja biasa yang diintegrasi untuk menjalankan tidak, tapi dia memiliki usaha. Saya agak kurang familiar kalau di warung kopi itu pengelola itu akan lebih ya. Apakah dia di warungnya itu atau dia di tempat lain biasanya? Nah, dari pengamatan saudara, dari pengamatan saya tergantung, kadang memang usaha mikro pasti kan lebih bisa dilihat berbeda dengan usaha yang kafe-kafe yang bagus. Itu kalau kafe-kafe yang bagus dia bisa jadi pemiliknya tidak ada di tempat, atau usaha-usaha lah warung yang kita tidak maupun spesifik biasanya ada. itu pengelola. Ya, kalau tidak ada kan kita bisa dari kuesioner di form nanti juga akan saya lakukan screening. Bahwa dia memang benar-benar pemilik atau bukan, nanti bisa kita Nanti ada sortir dari situ. kriterianya. Iya, ada kriterianya di situ. Pemilik terus ada di tempat, Betul. maksudnya nggak ada. Iya, Terus tadi ada yang sebagai bisnis utama ya. iya terus jadi utama. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Cukup. Mungkin apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi dari teman-teman yang ada di ruang? Apakah teman-teman yang berada di Zoom, apakah ada tanggapan, pertanyaan untuk saudara Samad? Baik, apabila memang tidak ada tanggapan, maka sesi akan kami lanjutkan. Yang pertama, ini tanggapan dan masukan dari Dewan Penguji kepada Ibu Dr. Miselia. Kami Ini. silakan.
Prof. Saku belum bergabung, Prof. Infonya Belum gabung. iya belum bergabung. Ya sudah. baik, kepada Ibu Yuni dipersilakan. Sama seperti audio suaranya sama sebelumnya selamat sudah ujian hari ini ya, bulan puasa, tapi belum siap ya bisa ujian hari ini. Kemudian mereka juga baik, saya mungkin masuk pertama ada judul yang dikaitkan dengan konsep Bapak. Di sini disampaikan peran karakteristik pelaku usaha dalam pengaruh kemampuan dan seterusnya ya. Jadi pada pelaku usaha mikro gitu ya. Usaha mikro yang Bapak pegang di sini usaha mikro yang apa? Mikro yang saya punya di sini menurut dari BPS maupun aturan pemerintah nomor 15/2021. Maksud saya usaha mikro itu kan macam-macam. Iya. Bapak dari apa sudah fokus Sudah fokus. warung kopi? Ya. Ada apa di warung kopi di Bapak? Ya, namun saya Kenapa yang diambil itu warung kopi? karena warung kopi di sini yang saya amati dari tren yang ada ini kan cukup masif perkembangannya dan kompetitif. Juga kebetulan saya juga pelaku usaha warung kopi juga, dan saya sebenarnya untuk mengambil data dari internet cukup susah. Bisa melakukan studi lanjutan, saya gunakan webinar pertanyaan terbuka pada 13 domain untuk saya ambil jawaban dari pertanyaan terbuka tersebut apa aja yang kira-kira menjadi permasalahan mereka, dan saya temukan di situ memang pelaku usaha warung kopi 100% menyatakan arus kas keuangannya tidak stabil, kemudian tidak memiliki tidak memiliki cadangan keuangan, dan juga sering bercampur antara uang usaha dengan uang pribadi di rumah tangga. Jadi itulah menyebabkan mengindikasikan ketahanan mereka sulit untuk terbentuk. Yang saya tahu dari kejadian sehari-hari ya, itu kalau saya lihat dari kategori Bapak di Wisma itu pendapatannya sekitar 300 sampai 600 ya. 300 sampai 600 itu kelasnya kelas paling kecil ya. Usaha seperti itu seringnya itu bukan tutup ya. Maksud saya umurnya itu kadang nggak panjang dan seterusnya. Mensiasati pemilihan dari objek ini bagaimana? Bapak cara menentukan karakteristik dari usaha mikro warung kopi ini. Saya tidak membatasi dari segi usia. Bukan usia. Ya. Apa? Biasanya. Yang itu. Iya. Ya. Karena begini, yang sejauh pengamatan saya di lapangan juga yang sering buat itu kebanyakan rata-rata sel pensil atau lainnya yang masih stabil atau umum. Tapi kalau misalnya kita bicara ada pemilik usaha itu yang sudah bilang warkop legend, dia dari zaman istilahnya tapi bisa bertahan sampai sekarang. Itu yang jadi tidak apa-apa, berarti kita kan nantinya fokusnya tuh ke arah karakteristik tersendiri ya, karena kalau enggak artinya warung mikro usaha mikro warung kopi ini nanti akan bias gitu, yang mau diambil itu yang mana, yang namanya itu kondisi terkait dengan populasi dan sampel ya, terkait dengan kuesioner yang Bapak ambil, saya mencoba menampilkan gitu ya, sehingga dari sini Bapak bisa mencoba latar belakang sekarang ya, saya melihat populasi dan sampelnya menuju ke arah sana, kita betul-betul ke arah yang mana. Jadi spesifik lagi. Iya. Supaya enggak bias. Saya lihat itu, saya sering kali
senang begitu tahu karena tadi hanya dalam beberapa bulan sudah muncul dan seterusnya. Karena ada kata bukti pendapatannya. Kalau kata buktinya tidak terlalu dibatasi seperti itu, masih bisa berkembang yang paling nggak 1 tahun lebih dan seterusnya. Tapi kalau pendapatan yang sangat kecil seperti itu kan kecenderungannya malah juga tutup gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi di saat Bapak mencoba memasukkan itu, saat Bapak penelitian sudah tutup dan seterusnya. Kan seperti itu ya. Baik, saya masuk ke rangka konsep Bapak. Rangka konsep Bapak di sini fenomena Bapak apa? Dimulai dari mana fenomena dari penelitian ini? Ini saya mulai dari sebenarnya ada perlambatan nanti pertambahan di besar dan beberapa mengindikasikan mulai pada bisa dari segi UMKM secara besar dan juga prinsip pendapatan dari PDB nasional juga dari UMKM yang besar. Ini lebih ke usaha mikronya dan juga dominasi usaha mikro ini banyak yang katakanlah memang pertumbuhannya pesat, tetapi seperti itu yang membantu. Jadi saya juga ingin melihat ketahanan keuangan usaha mikro khususnya Maroko itu sejauh apa? Itu kan masih ber-SKM ya. Kita sudah menuju pada mikro ya. Begitu Bapak itu asumsinya fenomena umum. Itu fenomena khusus Bapak apa di sini? Fenomena khusus saya di sini saya lebih ke set pendahuluan saya karena saya mencari data itu sulit kok untuk cari data di BDS maupun apa itu lebih ke global market untuk yang besar untuk menuju ke market itu sangat terbatas, sangat susah. Jadi saya melakukan riset pendahuluan itu. Apa yang Bapak peroleh dari riset pendahuluan Bapak? Dari sumber saya Prof. Dari yang pertama, dari sumber pertama dengan responden itu menyatakan tidak selalu harus kas. Jadi fluktuatif ini antara tersepi maupun tendensinya membeli, kemudian berapa sebagian besar sudah tidak memiliki cadangan keuangan atau apa, terus kemudian uang usaha dan uang pribadi itu sering bercampur. Itu yang saya dapat. Ya, saya paham. Di halaman berapa ini? Itu di halaman 5 kok. Oke, buktinya mana? Di lampiran terakhir. Bapak mana? Di lampiran terakhir kok. Di halaman 129 dan seterusnya. 129 dan seterusnya. 129. Untuk itu kata apa di sana? Terutama terkait dengan definisi Bapak ya dari variabel dengan indikator Bapak ada 6 di sini ya, Iya. yang merujuk pada mana yang menunjukkan memang ada masalah di sini. Yang Ya. itu ada pada indikator cadangan keuangan untuk yang cadangan keuangan dan perencanaan keuangan. Ya, berbicara apa di sini? Di sini menyatakan sebanyak 2,42 skor 2,42 untuk indikator perencanaan keuangan dan 2,06 untuk indikator mungkin cadangan keuangan. Ini menurut kelasnya terlalu masih rendah. Artinya apa ya? Artinya bahwasanya ketahanan keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai model tersebut masih rapuh, masih Rendah. ya. Mungkin lebih dipertajam saja ya Pak ya. Kaitannya karena bisa di belakang ya penjelasannya. Baik, sudah lengkap informasinya. Kemudian dari sana
saya itu membaca halaman 4. Meskipun BPS tidak merinci jumlah unit usaha warung kopi dan seterusnya, dominasi dan seterusnya. Itu Bapak berkata seperti itu dasarnya mana? Nanti dikoreksi kembali ya itu ya Pak. Kemudian yang bawah dengan menyimak bukti empiris yang mana gitu ya. Coba bisa kembali halaman 4. Baik. Kemudian saya masuk ke di gambar konsepnya itu ada 2 ya Pak. Yang disampaikan di sini sama yang di sini beda. Ya, panahnya yang di sini saya tambah yang tidak bingung karena ada saya pikir nanti kalau satu panah kumpul di satu titik saya kira sedikit bisa untuk yang merah itu yang harapan 9-10 itu mediasinya jalur mediasinya. Nomor dijelaskan apa di sana? Jadi untuk di bonus pertama ya kemampuan belajar langsung direct pada bahan keuangan, kemudian pengetahuan keuangan direct langsung bahan keuangan, keterampilan pilihan ke direct, kemudian karakter pelaku usaha direct bahan keuangan, kemudian kemampuan belajar pengetahuan keuangan dan keterampilan pilihan direct pada karakter pelaku usaha dan baik. Selanjutnya Coba sekarang Bapak kaitkan dengan blender di Bapak, mana yang mengambil dari variabel? Apakah semuanya ada yang satu atau berbeda? sebenarnya dasar atau blender saya ada pada reses teori. Di sini menjelaskan bahwasanya kemampuan aktif kan juga menyangkut sebenarnya untuk menghasilkan outcome yang positif atau yang baik itu terhadap keuangan. Di sini tidak serta-merta kemampuan itu bisa langsung menjadi ketahanan keuangan, tapi dibutuhkan suatu mekanisme untuk istilahnya beradaptasi atau berkembang. Di sini saya mengambil dynamic capabilities berdasarkan bahwasanya ketika variabel bebas ini kemudian melakukan adaptasi yang strategis dan juga dari penelitian yang terdahulu tidak serta-merta 3 variabel bebas ini bisa langsung mempengaruhi ketahanan keuangan, tapi juga ada istilahnya satu celah bahwasanya dari sisi psikologis. Di sini saya mengambil teori dari Seikep psikological capital. Di sini menjelaskan bahwasanya karakter pelaku usaha ini bisa berfungsi sebagai mekanisme yang menentukan aktivitas pemanfaatan kapabilitas dinamis menggunakan berbasis biru. Bisa menggunakan book, efisiensi, kemudian resilience dan optimisme. Hanya saran saya Bapak nanti harus pilih yang pasti yang mana ya Pak. Itu ada hipotesisnya, berarti berangkai hipotesis. Kalau ini adalah rangka konsep ya Pak. Baik. Terkait dengan definisi operasional Bapak, ada satu saja tentang tantangan keuangan. Di sini Bapak menyampaikan definisi, kemudian ada indikator ya Pak. Indikator Bapak itu didasarkan dari mana? Saya mengambil OECD di situ menggunakan 6 indikator. Yang saya tulis, yang saya susun di sini Dijelaskan di bawah. ya. Seharusnya 6 indikator ini sumbernya apa gitu ya Pak ya? Penjelasan semuanya seperti itu. Oke, terakhir karena itu tidak punya operasi sampelnya tadi cerita kopinya diperjelas ya. Jadi seluruh kriteria sampelnya yang mana? Kriteria sampel. Terakhir saya visioner ya Pak. Visioner Bapak di sini halaman 123. Bapak menjelaskan
masing-masing item, masing-masing indikator satu item ya Pak? Iya. Kenapa hanya satu item? Alasan saya agar lebih spesifik, lebih tajam jika misal itu ada error atau apa, agar tidak saja bahwasanya ini bisa meningkatkan atau karena indikator ini bisa menurunkan. Golongan bawah itu pasar itu mereka juga agak bingung menurut saya. Pasar wisata seperti apa gitu. Kemudian banyak menghitung itu juga ada. Sehingga mungkin alternatifnya mengetahui, bisa menghitung ya, mengetahui atau tidak mengetahui ya Kak ya. Ya. Berarti ini setuju saja supaya paling tidak setiap indikator itu ada 2 item gitu ya. Kemudian coba Bapak bedakan item 1, indikator 1 mana, indikator 2 mana, itemnya yang mana gitu ya. Ini kan masih menjadi satu ya Pak. Ya. Untuk menghitung satu variabel ada 4 gitu ya. Ya. Padahal akan ada indikator. Ya. Indikator Bapak untuk ketahanan itu ada 6, indikator Bapak untuk kemampuan manajemen aset itu ada 4, dan seterusnya ya. Jadi untuk membedakan 1, 2 bahwa ini hasil menghitung, memahami satu indikator dan seterusnya untuk merujuk pada variabel itu biar jelas. Nah, jadi semuanya bisa disampaikan seperti itu. Baik, dari saya seperti itu. Ya, menurut saya kembalikan pada Bapak. Baik, terima kasih Bu Bini. Baik, selanjutnya kami persilakan Bu Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu sekalian, audiens di sini, juga Profesor Dr. Hu dan Dr. Krishna beserta Dr. Ini. Di sini mungkin saya ingin mengintervensi kaitannya teori ya. Karena ekspektasinya di sini berarti Bapak ingin memberikan kebutuhan dalam hal meng-highlight ya, bahwa karakter atau kemampuan personal atau istilahnya kan ini entrepreneur dari apa itu adalah hal yang harus ditekankan gitu untuk pemerintah, karena itu ternyata PR-nya kalau ingin survive PK-nya, bukan PR. Nah itu saya ingin sih dari Bapak teorinya, nah sehingga Bapak menggunakan resilience ini itu sebagai teorinya. Untuk Resilience ini.
Tadi barangkali menggunakan referensi lain. Di sini saya menunjukkan referensi teori seperti itu yang teori karena di sini dari metode yang ada maupun desainnya ada di sini referensi teori itu dikasih bahwa kemampuan yang dimiliki pelaku tersebut untuk bisa tahan maupun beradaptasi dan bangkit dari bencana dan tekanan. Terus highlight untuk karakter pelaku saat ini saya menggunakan teori Senkep. Di situ saya jelaskan di halaman 10 ini saya jelaskan. Jadi sebenarnya ada resilience di sini untuk teori Senkep dan juga dari teori variabel di saya ini juga saya di sini juga menggunakan kata-kata terikat itu kata-kata dan ini resilience pada Senkep dibalik sebagai kata psikologis untuk pulih dan tetap berfungsi di aktif di bawah tekanan. Standar finansialisasi dan resilience pada variabel tingkat saya di sini dikhususkan sebagai hasil aktif pada domain finansial di sini pada kata sebagai uang, jaga pengeluaran dan seterusnya. Jadi ada perbedaan antara yang berarti kan di sini tuh tujuan dari penelitian ini menceritakan bahwa apa yang sudah dimiliki itu kemampuan teknis dengan psikologi yang ada di dalam sehingga jadi menghasilkan suatu faktor yang positif. Kalau ini saya yang tahu sih Pak, karena di sini kan psikologinya kan sebagai mediasi Pak ya. Terkait mediasi ini seberapa besar sih Pak Samad itu yakin bahwa misalnya di sini psikologi kalau teknikalnya kalau dari penelitian sebelumnya saya yang paling pasti mediasi. Misalnya dari manajemen aset gitu Pak ya, ke dia gitu itu seberapa kuat dengan yang dua yang lainnya Pak? Untuk lebih ke teknisnya tadi Saya mau aja Pak, saya masih anak-anak. Oh iya, karena itu yang saya amati sejauh ini penelitian dahulu untuk menjadikan karakter psikologis sebagai mediasi masih terbatas. Jadi ini yang saya ingin coba saya lihat apakah
dengan memasukkan karakter pelaku usaha sebagai mediator mediasi ini bisa menggunakan kapabilitas teknis tersebut untuk bisa memperjelas bahwasanya keadaan keuangan itu bisa bagus atau tidak. Jadi kita berangkat lagi dari jawaban Bapak tentang sebenarnya Bapak ya tentang preliminarnya. Nah ini kan saya agak tertarik dengan 134. Ujung itu yang terbesar itu yang membuat pencatatan keuangan. Jadi misalnya kita bisa mengambil terkait bagaimana agar bisa tetap berjalan. Yang pertama tadi ini membuat pencatatan keuangan. Nah yang kedua dikurangi varian. Nah bagaimana Bapak bisa menginterpretasikan itu sebagai 3 hal yang mau kita gunakan tadi. Kapabilitas teknis tadi itu. Tapi ini pertanyaan ini sebenarnya saya arahkan pada kapabilitas psikologis ya. Oh seperti Ya, karena kan saya menanyakan kalimat terbuka ketika usaha mengalami tekanan keuangan, apa yang kamu lakukan agar usaha berjalan? Kan resiliensinya dari suami seperti apa? Ternyata di sini terbesar itu ingin membuat kebutuhan dan nanti sebenarnya mereka ingin membuat istilahnya catatan keuangan, tetapi mereka tidak mempunyai pengetahuannya. Kemudian mengurangi saling menutup dalam arti untuk meredus atau mengurangi beban tahanan. saya paling suka sama cuman kita baca di latar belakang itu Bapak langsung setuju untuk yang tadi jadi kurang diceritakan proses ini mengklaster ini sehingga jadi masuk kategori dan satu juga ya satu mediasi itu so mungkin di pembiasannya kurang keberaniannya izinnya kurang jadi nggak ujuk-ujuk tersebut ini saya lakukan paling menarik di ceritanya tapi harus ada izinnya sehingga masuk ke X ke Y terus X ke mediasinya nah jadi semua itu Pak ya saya tuh juga kalau saya baca Pak ya dalam 78 kemampuan manajemen aset itu Pak. Nah ini kan ada beberapa orang yang saya rasa ini akan seperti yang tadi saya menyambung ini. Ada beberapa pertanyaan yang kalau misalnya itu respondennya tidak spesifik. Ya, jadi kan Bapak tadi tentang mikro ya Pak. Dengan omset sekian, terus kalau beliau yang ditanya pertanyaan yang ini ke AMC 41 bisa jadi kalau beliaunya tidak punya handphone atau tidak bisa menggunakan teknologi makanya tidak bisa terjawab. Kalau terjawab bisa jadi nanti jawabnya netral atau menunjukkan misalnya. Sebenarnya itu bisa dilihat dari yang Bapak sajikan yang terakhir lagi sama Bapak juga di slide ringkasan hasil preliminar. Nah ini ya indikator ini kan berarti kan Bapak sudah coba dari 6 indikator yang tadi di secara pemerintah responnya berapa? Sebenarnya kalau Bapak melihat di sini poinnya itu semuanya di bawahnya 3 itu berarti menandakan bahwa ketika ini di-matchkan sama yang ini tidak spesifik itu nanti bisa jawabannya jadi bias karena nilainya di situ kan rata-rata semuanya di bawah 3 kalau kita lihat 1 sampai 5 berarti 3 itu ya jawabnya netral gitu. Jadi tidak takutnya kecewa gitu padahal kan untuk mencari respondennya itu susah dari saya itu susah. Baik, terima kasih Bu Sriya.
selanjutnya tanggapan masukan dari tim promotor dari Prof. Nur Husnia selaku promotor kedua, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Suara saya tiba-tiba sedikit malu. Apa saya di sini? Pertama secara sama Pak Senang sudah masuk ke ujian proposal. Juga terima kasih juga kepada penguji pada saya ini sebagai sasaran. Nah, tadi itu yang dikatakan itu benar. Tapi sebetulnya Bapak sudah menulis itu. Mungkin positif kriteria Pak terlalu kecil ya, karena memang ini menanyakan untuk pendapatan omset ada yang di bawah 300, kalau 100, 100 juta, dan di atas 1 juta. Terus kayak itu. Memang Sudah memenuhi persyaratan undang-undang. Iya. Untuk itu maksimal itu belum ya. 2 miliar. Kita sudah memenuhi. Kan itu dengan terbaru Ya, betul itu. terbaru kalau di atas 2 miliar sampai 5 itu sudah kecil. Selama ini dari yang satu mereka jumlah peserta Jumlah omsetnya ada bro, cuma saya belum menemukan. Nggak ada di sini. Lebih di bawah. Tidak. harus menggunakan Akhirnya sudah itu sudah mengacu ke undang-undang saya memang tapi Bapak kasih tahu dan itu sudah berbeda. Kalau memang yang dijadikan kunci itu penghasilan di sana nanti penghasilan yang memang sekitar itu 1 miliar kan masalah bisa memang yang pendapatan itu sehingga Bapak memang harus tahu di situ kan sudah bersama itu Pak Jalan cuma ini ada perbedaan tapi dapat ke saya supaya dengan isinya dari 1 juta dari kok tidak sama Pak saran juga ya itu tapi intinya di situ ada dengan ini tidak sama nomornya tidak usah jadi masalah itu seperti itu kemudian beritanya juga gitu Pak benar artinya kalau Bapak menggunakan masker itu Bapak harus punya kontak kan Bapak tidak bisa misalnya masker kalau tidak punya kontak bisa pemerintah sekarang ada komunitas sudah tinggal wilayah atau itu disebutkan masker komunitas Tetapi itu tapi jawabannya masker saja tapi masker komunitas kopi itu misalnya tidak untuk tidak untuk sekarang kalau mereka itu tidak bisa satu bersama itu ada bisa cara lain mungkin karena sekarang tidak kalau kita ada pernikahan tapi sekarang itu ada orang-orang sekarang itu saya berisi kalau tapi nanti kalau misalnya tanggung jawab itu masih bisa
saling kasih. Iya. Misalnya itu bisa seperti saya itu dijawab. Nanti kita apa namanya istilahnya sanksi. Ada potensi yang Maksud saya, jangan dikasih tulisan dulu sebelum sisi dan itu saja. Iya, Prof. Terima kasih Prof. Nur Kusnia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Krisna Wijayanti selaku co-promotor 1 untuk menyampaikan masukan dan saran. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya yang ada di dalam ruangan. Saya memberikan secara daring. Baik, Pak Samad sukses ya dalam melewati ujian proposal ini dan dinyatakan layak untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Pak Samad untuk ya satu tadi ada beberapa masukan mungkin dari paragraf-paragraf mungkin ya nanti mungkin perlu kita teliti atau kita cermati kembali supaya jangan terlalu panjang mungkin ya Pak ya nanti sebenarnya bisa dipadatkan lagi gitu ya Pak Samad tapi nanti pelan-pelan aja karena memadatkan itu lebih sulit daripada menulisnya gitu ya tapi oke, ini kalau menurut saya sih dalam penjelasan baik itu mengenai logika berpikir dan alur pikirnya, saya melihat bahwa sudah cukup kuat ya dalam menyampaikan kronologis mengapa kerangka konsep ini dimunculkan gitu untuk dianalisis. Hanya mungkin nanti untuk kebaruannya ya Pak Samad mungkin perlu dipertajam gitu ya Pak ya. Untuk bisa mengintegrasikan dua teori utama ya Pak Samad ya yang digunakan sehingga nanti sangat terlihat begitulah perbedaannya antara dua teori yang digunakan dengan kerangka konsepnya Pak Samad. Jadi itu di bab 1 dan di bab 3 ya Pak ya. Overall secara keseluruhan itu sudah dapat ya digunakan dalam argumen terhadap munculnya kerangka konseptual Pak Samad. Nah ini yang di bab 1 ya Pak Samad, kemudian di bab 3 itu untuk bentar saya lihat dulu di bab 3 karena ini cukup banyak ya halaman Pak Samad ini baru proposal sudah 152 halaman. Sangat tebal ya Pak Samad ya. Nanti kita coba untuk dipadatkan gitu ya Pak ya. Dipadatkan supaya nanti proposalnya jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal 155 halaman ditambah nanti hasil 100 halaman berapa hampir 300 halaman. Cukup banyak gitu ya untuk itu. Oke. Nah, kemudian di bab 3
di bab 3 itu nanti Pak Samad perlu perkuat ya untuk penjelasan di kerangka konseptualnya ya, di kerangka konsep ya Pak ya di situ. Jadi lebih ke arah eh, konsep dasar teorinya ya Pak ya. Lebih mengarah ke dasar teorinya itu yang difokuskan Pak. Sedangkan untuk fenomena problemnya cukup satu paragraf dan secara padat saja. Dan juga di bab 3 itu sepertinya Bapak sumber pustakanya mungkin Pak ya perlu perkuat juga ya, karena di atas-atas itu Bapak lebih banyak menunjukkan pendapat dari Pak Samad sendiri tanpa ada dukungan dari sumber pustaka yang ada gitu ya di sini. Padahal Pak Samad memiliki tinjauan pustaka yang cukup banyak itu ya. Literatur reviewnya kan cukup tebal tuh ya. Nah, sehingga itu kan sebenarnya harusnya dasarnya dari situ sehingga memunculkan penjelasan-penjelasan yang dibuat Pak Samad di bab 3 ini, karena bab 3 ini adalah dasar teorinya gitu. Ya, ini masih belum cukup kuat gitu ya. Nanti bisa Pak itu Pak. Banyak di literatur review Bapak itu banyak sekali sumber-sumber pustaka yang bisa Bapak gunakan gitu ya untuk berargumen di bab 3. Oke. Nah, itu yang mungkin yang perlu Pak ya untuk diperhatikan. Nah, yang kemudian di bab 4 Pak, itu yang populasi ya Pak Samad ya. Ya, Pak. Agak sedikit membingungkan gitu ya, mungkin penjelasan Pak Samad yang panjang lebar tentang populasi. Coba Pak, nanti mungkin Bapak bisa mempersingkat ya Pak ya, penjelasan populasi itu ya Pak ya. Nah, jadi populasi ini kan panjang lebar Bapak menjelaskan tentang populasi. Coba Bapak lebih padatkan. Jadi misalkan populasi dalam penelitian ini apa? Gitu saja Pak. Kemudian Bapak ada menggunakan kriteria populasi juga. Nah, perjelas saja kriteria populasi Bapak apa. Misalkan pemilik usaha warung kopi, usaha mikro warung kopi di Jawa Timur. Nah, udah gitu aja Pak. Ya, cukup itu sudah yang menunjukkan populasi. Baru nanti Bapak tunjukkan paragraf berikutnya adalah kenapa Bapak pilih pelaku usaha warung kopi. Gitu aja udah cukup ya sampai di situ. Nah, kemudian baru masuk ke sampel. Nah, teknik sampling Bapak itu kan Bapak juga pakai di sini non-random sampling. Ya. Nah, lalu di atas itu juga ada kriterianya gitu ya Pak ya. Kok hampir-hampir sama gitu, ada yang mirip-mirip gitu ya Pak ya. Bapak tunjukkan di sini untuk kriteria populasi. Ini kan ada populasi terakses, kemudian apalagi di sini ada beberapa yang Bapak hampir sama sampel gitu ya Pak ya. Nah, jadi Bapak harus bedakan antara kriteria populasi dan kriteria sampel. Ya, kriteria populasi Bapak ya pelaku usaha mikro, warung kopi di Jawa Timur. Udah gitu aja mungkin ya Pak ya. Coba nanti dipikirkan kembali. Sedangkan sampel itu adalah Bapak menggunakan purposive random sampling kah Pak di sini Pak? Ini juga belum jelas ya Pak ya. Nah, terus kriterianya apa gitu Pak? Jadi sebenarnya bab 4 itu adalah milik Bapak gitu ya. Nah, itu adalah milik Bapak. Jadi nanti pada teknik pengambilan sampel, apa aja kriteria yang Bapak masukkan gitu ya. Ya udah itu aja, Bapak fokus ke sana saja sehingga tidak ada kesan bahwa pun gitu kan ya Pak ya. Nah, ini kan ada beberapa poin ini ya. Nah, coba Bapak langsung to the point saja gitu ya pada kriteria yang Bapak masukkan. Jadi seperti ini, warung kopi sebagai bisnis utama. Kriteria usaha mikro berdasarkan penjualan tahunan. Nah, ini kan sudah ada kriteria Bapak. Ya, di populasi kan sudah kriterianya adalah mikro. Jangan diulang lagi di
sampel gitu. Yang seperti apa gitu. Jadi jelas Pak ya, jadi tidak tumpang tindih gitu. Nah ini pelaku usaha, Bapak kan juga ada di atas tadi populasinya juga pelaku usaha gitu, pemilik usaha gitu. Jadi Bapak bedakan ya antara kriteria populasi dan kriteria sampel. Jadi seperti omset tahunan ini enggak perlu Pak, karena kan Bapak mengacunya kepada usaha mikro berdasarkan PP ini, ya sudah di atas itu sudah Bapak masukkan ya. Jadi yang dikeluarkan bukan owner. Ya jelas lah Bapak kan ya logikanya kalau bukan owner yang tidak Bapak ambil kan. Jadi nggak perlu dijelaskan gitu loh. Ya, kecuali misal ya, apa namanya? Bapak sudah tentukan ini gitu, yang dikeluarkan itu kan sudah tentukan kriterianya di atas, yang termasuk otomatis berarti yang tidak masuk itu dikeluarkan, kan gitu ya Pak ya. Nah itu yang pertama, kemudian juga snowball ini Pak. Nah nanti ini tadi mungkin Prof. Nurkusnia sudah menyampaikan ya, saya tidak terdengar sangat jelas gitu ya tadi di sini, sehingga saya tidak dapat menangkap apa masukan-masukan dari penguji dan pembimbing yang lain. Nah, mungkin nanti Pak, snowball ini mungkin harus Bapak cermati kembali ya, pelajari apakah di kuantitatif itu ada snowball. Karena biasanya snowball itu untuk kualitatif yang mengkaji informasi-informasi secara mendalam. Sementara Bapak kan sudah tentukan apa namanya sampel Bapak, kriteria sampelnya seperti apa. Nah, untuk maksud Bapak snowball ini kan hanya bertanya saja, selain pemilik ini siapa lagi, kan gitu ya Pak ya. Tapi kan Bapak sudah tentukan, jadi nggak perlu pakai snowball sebenarnya. Itu hanya teknik Bapak saja gitu dalam mencari sampel, gitu, mencari responden, gitu ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu snowball gitu, sudah cukup begitu aja. Nanti Bapak kan tinggal cari aja respondennya yang memenuhi kriteria yang telah Bapak tentukan. Udah cukup itu aja Pak, nggak perlu disampaikan secara snowball. Mungkin begitu ya Pak ya nanti ya. Jadi ini apa namanya? Coba nanti Bapak pelajari kembali apa sih yang Bapak maksud dengan snowball tadi ya. Ini ada kontrol bias, pencegahan duplikasi. Nah ini nanti Bapak bisa masukkan ya hal-hal yang penting saja dan tidak ada redundancy ya dari penulisan Bapak. Jadi seperti jumlah sampel ya minimal berapa yang Bapak ambil ya Bapak sebutkan saja langsung berapa jumlah sampel yang Bapak ambil. Terus ini Jawa Timur kan ya Pak Samad ya? Ya, Prof. Nah berarti kan ada beberapa kabupaten di situ. Nah mungkin nanti Bapak bisa tentukan apakah seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Timur ataukah hanya beberapa kota saja gitu ya Pak ya? Nah, itu Bapak taruh di mana ya keterangan itu? Belum ada ya? Sampel, Prof. Iya, di sampel Bapak Jawa Timur kan? Ya, 29 kabupaten dan 9 kota. tapi daerah-daerahnya ada nggak Pak? Saya mungkin kelewatan tadi. Itu, Prof. Hanya lokal saja. Belum Ada saya ya Pak ya? ada. Total. Ada ya, oke. Nah, nanti coba saya soalnya tidak terbaca gitu. Mungkin saya kelewatan ini membaca sampelnya Pak Samad ada di mana saja di Jawa Timur gitu. Nah, itu apakah nanti Bapak mengambil di setiap daerah ataukah semuanya, Pak? Rencana keseluruhan daerah, Prof. Ada perwakilan semua. Di semua daerah ya, Pak ya? Iya. Ya, coba nanti Bapak kalau di semua daerah itu kabupaten, kota, atau kota saja, atau seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi jangan terlalu banyak juga saya kira ya. Kalau di seluruh Jawa Timur, ya nggak apa-apa sih, bagus ya. Cuma nanti terserah Bapak lah nanti bagaimana ininya, argumennya. Karena takutnya nanti kalau seluruh Jawa Timur, Bapak lumayan banyak itu ya dan makan waktu ya untuk seluruh Jawa Timur. Nanti pastikan bagaimana teknik pengambilan
data Bapak. Oke ya. Dan yang terakhir Pak, ini ada kuesioner. Ya, kuesioner Bapak ini cukup banyak ya Pak ya. Rata-rata satu variabel itu 15 indikator. Ya, nah 15 indikator itu kan ada dimensinya ya Pak Samad ya? Prof itu atau mungkin Prof Krisna memegang naskah saya yang kepala 2 atau kepala 1 bareng Prof. Yang terbaru sudah saya kurangi Prof. Udah dikurangi ya, soalnya saya lihat di bawah itu sudah ada, masih ada 18, ada 15 kayaknya gitu. Kalau Banyak itu banget. kepala 1 Prof. Ya, coba nanti dicek kembali ya Pak ya. Ya, Jawa. sudah berkurang. Ya. Oh, oke, baik. Baik, Pak. Baik, baik dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Krisna atas masukan dan harapannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Sumiati selaku promotor. Baik, terima kasih moderator sudah memimpin acara Sepro. Tadi saya menyampaikan seminar hasil. Iya. Berarti kemungkinan kita cepat. Amin. Seminar proposal ya. Baik, saudara angkatan 2023 ya. Saya sarankan ya, nanti draft itu dicek kembali dan diberikan kepada seluruh dosen. Seperti apa yang disampaikan Ibu promotor kita, Ibu Disna tadi. Tidak sama dengan apa yang sudah disampaikan. Ada yang sudah disampaikan kepada kami itu sama, kan gitu ya. Berarti sama yang dipegang oleh Prof. Disna itu tidak sama gitu dengan apa yang sudah disampaikan. Iya. Sama Prof, saya mendaftarkan menunjukkan ini. Ya, tadi persepsinya Prof. Disna kok ada 10 lebih ininya indikatornya untuk satu variabel gitu. Padahal yang saya pegang ini tidak. Nanti cek loh ya kalau menyerahkan draftnya. Oke. Supaya tidak menimbulkan mispersepsi ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya kalau saya review secara keseluruhan draft proposal saudara ini sudah cukup bagus ya, sudah relatif lengkap. Tetapi tadi ada masukan-masukan dari tim penguji, Ibu Dr. Himi, Ibu Dr. Michelle, kemudian kebetulan Prof. Sabil tidak bisa hadir begitu, kemudian juga dari tim pembimbing nanti untuk menyempurnakan. Saya tahu style dari saudara Samad ini ketika menulis sangat detail ya. Kemudian kalau ketebalannya tidak masalah, karena apa? Ini lampiran, saudara banyak melampirkan apa? Referensi yang saudara gunakan cukup banyak, ya tidak masalah. Kemudian juga terkait dengan hasil survei pendahuluan yang saudara gunakan untuk pendukung permasalahan riset dari penelitian ini, saudara lampirkan sehingga tebal, tidak masalah. Tapi nanti ketika saudara membahas hasil, sudah sampai di hasil ya, bisa jadi saudara tidak usah dilampirkan terkait dengan hasil surveinya begitu ya. Baik, nah kemudian tema yang saudara angkat dalam penelitian ini menarik. Subjeknya adalah warung kopi ya. Di Jawa Timur itu luar biasa memang ya. Di Malang saja di daerah Jalan Sudimoro itu luar biasa. Ya toh? Sudah pernah ke sana? Oh, sudah pernah. Dokter Imi juga pernah ke sana. Dokter Michelle juga pernah ke sana, gitu ya. Luar biasa begitu. Jadi kalau kita lihat di Malang saja itu ya, memang jumlahnya memang tidak diketahui. Yang mendirikan kafe, warung kopi itu cukup banyak. Yang ditutup pun cukup banyak, sehingga saudara sudah menyampaikan mengenai kriteria populasi karena populasi kriteria sampel karena populasinya tidak diketahui dan jumlahnya atau infinite begitu. Saudara menggunakan beberapa kriteria dan kriterianya sudah oke ya, sudah oke yang saudara sampaikan di proposal ini begitu. Kemudian wilayahnya Jawa Timur gitu ya, wilayah Jawa Timur, sehingga karena jumlah anggota populasinya tidak diketahui, maka saudara menggunakan purposive sampling dan non probability sampling kan gitu ya.
sehingga belum bisa menentukan berapa daerah A, kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, dan seterusnya. Silahkan nanti, kan ini melalui Google Form ya, melalui Google Form, tetapi saya sarankan coba sebagian itu, misalnya yang Google Form-nya 80% atau 75% gitu, yang sisanya saudara menggunakan surveyor misalnya, menggunakan surveyor supaya biasnya tidak terlalu besar. Nah kemudian nanti bisa jadi daerah-daerah yang boleh dikatakan kota-kota yang besar seperti Surabaya, seperti Malang, Kediri, Blitar, itu termasuk kota di Jawa Timur yang besar, Tulungagung ini juga kan, kecuali kalau Pacitan, Trenggalek dan sebagainya, ada kafe-kafe atau kopi, warung kopi, tetapi tidak terlalu banyak jumlahnya begitu. Sehingga nanti akan muncul ketika saudara sudah mengirimkan Google Form, mengirimkan surveyor untuk terjun ke lapang begitu, sehingga nanti diketahui kabupaten ini, kota ini, jumlahnya berapa dan seterusnya. Nah, cuma nanti sudah disebutkan kan, sudah saudara sebutkan kabupaten kota ya, sudah saudara sebutkan di mapnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan tadi sudah disarankan sama ditanyakan sama ibu ini mengenai item ya, item dari ini, item dari indikator satu gitu. Ya memang ada riset yang seperti itu begitu ya, ada. Tetapi begini, biasanya kalau item dari indikator itu hanya satu, jika indikator tersebut itu boleh dikatakan mengukur hal yang bersifat objektif, kemudian boleh dikatakan konkret, boleh dikatakan tidak kompleks gitu. Tetapi kalau terkait misalnya financial knowledge misalnya, apa hanya cukup satu, misalnya satu indikatornya hanya satu. Dan dikhawatirkan kalau nanti misalnya saudara melakukan uji validitas dan reliabilitas misalnya, kalau dia tidak valid misalnya, lalu saudara drop. Ketika saudara drop question itu, maka indikatornya saudara drop. Padahal indikator itu punya peran yang sangat penting, atau boleh dikatakan dia sebagai salah satu pengukur variabel. Coba nanti direnungkan kembali. Jadi boleh ada yang satu, silakan. Tapi ya kalau saudara lihat misalnya cukup kompleks ya bisa lebih dari satu. Tapi kalau tidak, misalnya dia konkret, kemudian bersifat objektif, ya silakan kalau satu. Ya, nanti akan kami koreksi kembali. Tadi ada masukan dari ibu ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan saudara bagus melakukan survei pendahuluan saya kira ya. Kerangka konsep saya kira sudah oke, tapi tolong dicek kembali ketika saudara Samad mengintegrasikan tiga teori yang saudara integrasikan. Ada yang pertama kaitannya dengan resilience teori, dynamic capability teori, kemudian psychological capital. Coba tolong direnungkan kembali. Kalau itu saudara anggap sebagai sebuah OPLT, saudara bisa pikirkan kembali ketika mengintegrasikan, sehingga saudara bisa membangun kerangka konsep ini sebagai dasar membangun kerangka konsep ini. Coba nanti dicek kembali terkait dengan khususnya OPLT. Oke, saya kira sudah oke. Nanti masukan-masukan dari tim pembimbing dan tim penguji digunakan untuk menyempurnakan proposal ini, dan kami harapkan segera ditindaklanjuti sehingga bisa setelah hari raya paling tidak sudah komisi lapang. Nah itu terjun lapang. Jadi dimiliki dengan baik, karena nanti saudara harus juga melakukan publikasi artikel ya. Karena ada dua yang harus disampaikan. Baik, terima kasih moderator, cukup dari saya. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya Prof. Sumiati. Acara berikutnya, agenda berikutnya adalah kami persilakan kepada penguji dan promotor untuk menyampaikan hasil. Baik, kesimpulan ini saya tanyakan dulu kepada tim penguji terlebih dahulu. Dokter ini bagaimana hasil ujian seminar proposal ini? Lanjut dengan revisi.
dilanjutkan dengan revisi. Ibu Dr. Michelle, silakan. Kesimpulannya jus saja. Bisa dilanjutkan, tapi masukan tadi harus digunakan untuk makan. Baik, tim pembimbing monggo Ibu Prof. Oke, Prof masih jempol itu loh. Tapi tadi sudah masukkan karena beliau sering ada gangguan suara. Ibu Prof Risna monggo, kami silakan. Iya Prof, dari saya lulus revisi. Baik. Saya simpulkan ya, lulus ya, tapi dengan revisi dan segera ditindaklanjuti ya. Selamat. Ya. Terima kasih kepada tim dan tim pembimbing, juga moderator dan audiens yang sudah hadir secara offline maupun online. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup, nanti ditutup oleh Bapak selaku moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, saudara Samad telah dinyatakan lulus dengan revisi. Demikianlah seluruh rangkaian seminar proposal disertasi pada hari ini telah kita lalui. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji, tim promotor, dan juga seluruh hadirin yang atas partisipasinya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saat memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu semuanya. Oh iya, Ayo, kan. Yuk. Ini kurang. Ya. Oh gitu, salam kenal ya Pak. soal Pak. Saya lupa ya, Pak. Selamat ya. Ya. Selamat. Nah, aku bilang Foto-foto. selamat ya Pak. Lanjut ya Pak. Yes. Selamat juga sudah lulus. Tahu, Selesai. aku udah lulus. Dari SMP sama SMA. Selamat ya Pak. Baru lulus kemarin. Kenang-kenangan. Terima kasih. Saya posisi aja sebenarnya. Oh jauh. Iya. Senang-senang dulu. Dia foto. Foto-foto. Naik aja semua. Enggak, aku mau. Mana sih bola ini langsung? Kurang tidak berarti kurang tidak tahapan tahapan kurang stiker Tadi apa katanya? kurang Ayo. Lepas dulu. Mana di kota? Aku mari kemudian Pak. Oh, begini. Nggak apa-apa nanti kan ada yang sudah hidupnya. 1, 2, 3 1, 2, 3
Satu, satu, dua, tiga. Pasang dia itu ngapain lah? Semuanya. Kurang ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Makasih. Mari, Bu. Mari. Semangat ya. Semangat. Undang ya Mbak ya. Siap. Siap Pak. Ibu. Satu, dua, tiga. Dua, Thank you ya. Ya, selamat. Iki ya. Hebat. Kenapa berani? Kita foto kita kasih ya. Pak Mati. Ini bisa kasih Koko, ya. Viola sampai ke depan. Adiknya sama ini Siapa?